Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, host magang nih, host magang. Kalau host tetapnya masih ada kesibukan. Host magang dipanggil kalau host tetapnya ada kesibukan. Berjumpa bersama saya lagi, host magang di serial podcast Mojokerto Hijrah X kan ya Ustaz? X ngaji Sunayu. Gitu. Yang pada kesempatan hari ini akan membahas terkait sisi fikih hari kemerdekaan. Nah, sebelum ke sana Ustaz, gimana nih Ustaz kabarnya? Kan harus basa-basi dulu kan? Alhamdulillah sehat. Gimana sampean Mas Andra? Sehat ya? Sehat, mulai sibuk di dunia pekerjaan. Mulai merasakan sibuknya di dunia pekerjaan. Gitu ya. Sudah menjadi manusia dewasa. Ternyata seperti ini dewasa. Gitu. Ternyata begitu ya dewasa ya. Gitu. Menyibukkan sekali. Iya, lakoni urip ya kudu dilakoni. Oke. Iya. Gimana ini? Bahas apa ini, Mas? Kita akan membahas sisi fikih hari kemerdekaan. Nah, tapi sebelum kita ke pembahasannya saya penasaran nih. Ustaz dulu pernah ikut lomba enggak pas Agustusan? Lomba? Oh iya, saya paling seneng kalau ikut lomba ya. Kalau zaman kecil biasanya kalau kayak gini kan Agustusan gini kan biasanya lomba apa? Makan kerupuk, masukin apa sih ngoniku? Masukin pensil. Bukan pensil kalau dulu itu paku dalam botol. Itu, dulu pakai paku dalam botol. Kemudian masang capil di atas gitu. Itu lomba bola. Itu kalau menurut saya yang paling berkesan itu lomba bola. Jadi per RT itu di kampung saya itu tiap RT ngeluarin tim gitu. Jadi kita lomba bola. Dan itu berkesan karena waktu itu sampai kita dibelikan ini jersey khusus untuk tim kita. Per tim. Iya. Dan tim lain enggak. Jadi cuma RT kita yang jadi kita itu pede gitu loh pakai jersey Bondo tim RT gitu. Iya, Bondo itu. Sangat berkesan. Sampean apa biasanya yang berkesan saya lomba apa yang ya? paling berkesan itu lomba balap karung. Soalnya saya juara. Juara. Yang enggak juara ya enggak berkesan. Iya, juara enggak berkesan. Ya. Berkesan itu lomba balap karung. Ini lomba panjat pinang enggak pernah. Lomba panjat pinang enggak pernah. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Iya. Nah, kalau kita melihat antusias anak-anak sekarang. Ini belum ke pembahasan sih. Kita masih santai dulu. Kalau di tempat saya soalnya makin kesini tuh makin jarang sekali gitu yang jarang anak yang ikut lomba ya. Iya, sekarang anak sekarang sibuknya main Mobile Legend, Free Fire. Mobile Legend. Jarang sekali. Lombanya ganti online semua. Iya, ganti online, enggak ada lomba. Kurang kegiatan fisik. Iya, fisik. Iya, memang enggak tahu ya, mungkin zamannya sudah bergeser gitu ya. Jadi kelihatannya kayak anak-anak, tapi tetap masih ada aja antusias ada ketika ada lomba-lomba gitu masih ada aja. Cuma ya mungkin menurut saya kayak nggak semarak dulu gitu ya. Benar. Dulu kalau yang pokoknya paling rame itu biasanya kan ini panjat pinang. Ya. Sekarang kan jarang kita lihat jarang. Dulu paling rame panjat pinang, cuma sekarang udah jarang. Gitu. Cuma ya karena memang panjat pinang kan kadang ada resikonya ya, kadang kan namanya di tumpah-tumpahan gitu, kadang kan ada yang baunya melingsir. Benar. Jadi kayak gitu. Ada risiko dikit gitu. Oke. Kita masuk ke pembahasan Ustaz. Kalau dilihat dari sejarah nih Ustaz. Seberapa berperannya sih umat Islam, ulama atau umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia ini? Iya. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ba'd. Jadi memang kita berbicara secara khusus ya negeri kita ketika didatangi oleh penjajah gitu ya. Dari mulai dulu kalau kita baca buku sejarah kan dimulai dari penjajahan Portugis ya kan. Yeah. Kemudian habis itu datang lagi Belanda, kemudian habis itu datang lagi Jepang gitu ya. Inggris juga sempat juga. Dan kalau kita lihat memang perjuangan yang dilakukan oleh bangsa kita itu luar biasa. Perjuangan tanpa henti, tumbang satu tumbuh 1000 gitu ya. Jadi ketika mungkin ada seorang yang gugur kemudian itu bukan mematahkan semangat. Ya itu bukan mematahkan semangat. Dan memang begitulah. Makanya saya pernah baca ada satu ungkapan yang bagus yang katanya dinukil dari
dinukil dari kitabnya Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya. Beliau menyampaikan bahwasanya kondisi yang sulit itu akan melahirkan orang-orang yang kuat. Kondisi yang sulit akan melahirkan orang yang kuat. Dan orang-orang yang kuat itu akan melahirkan kondisi yang nyaman. Jadi kondisi sulit itu akan muncul orang yang kuat karena mereka harus fight, harus berjuang, harus melewati itu semua. Kalau nggak gitu nggak hidup kan gitu. Jadi ganjarannya itu ya mereka kalau nggak berjuang ya akan mati gitu ya. Pilihannya ya berjuang atau mati kan gitu. Jadi melahirkan orang kuat luar biasa. Makanya orang-orang istilahnya bahasa kita founding father negara ini kan luar biasa. Mereka orang-orang yang bermental baja dan seterusnya yang luar biasa. Makanya ada ungkapan seperti itu bahwasanya kondisi yang sulit akan melahirkan orang yang kuat. Orang yang kuat akan melahirkan kondisi yang enak, kondisi yang nyaman. Kondisinya karena sudah selesai kan, sudah selesai perjuangan, tinggal kondisi nyaman, tinggal menata, makin nyaman. Kondisi nyaman akan melahirkan orang-orang lemah. Waduh, kok relate? Kondisi yang nyaman, maka orang itu sudah biasa nyaman gitu loh. Jadi sudah nggak biasa berjuang, sudah nggak ini, mereka akan turun, kualitas, mentalitas dan apapun itu akan turun. Dan orang-orang lemah akan melahirkan kondisi yang sulit. Berulang berarti. Berulang ya itu sejarah gelar lebih seperti itu. Makanya Allah Subhanahu menyampaikan dalam Al-Qur'an watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari di bumi, hari-hari kehidupan. Kami akan pergulirkan di antara manusia. Ya memang ada siklusnya. Sejarah kehidupan dimanapun kalau kita lihat ya apa yang disampaikan itu kan teori dari Ibnu Khaldun kan. Ya yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Tapi ketika kita melihat dalam sejarah-sejarah dimanapun itu, dia kurang lebih kondisinya hampir sama seperti itu. Kondisi yang sulit dulu, kemudian berjuang, mereka orang-orang yang hebat luar biasa. Kemudian setelah itu mereka berhasil menang, mulai kondisi nyaman. Kondisi nyaman akan melahirkan orang-orang yang lemah, mereka suka nyantai-nyantai kayak gitu ya. Saya gini ya, suka nyantai-nyantai. Santai-santai gitulah. Yang apa sih? Anak-anak saya ngarani YOLO gitu ya. YOLO. Ngelemprak. Iya. Setelah itu ya apa? Setelah itu mereka akan dihajar sama mungkin orang lain gitu. Akhirnya mereka kalah, melahirkan kondisi sulit. Nah, itu terus sudah gitu terus. Ya, makanya negeri kita luar biasa di awal-awal itu para pejuang kita luar biasa dan ya kebanyakan para pejuang kita adalah kaum muslimin. Kebanyakan pejuang kita adalah kaum muslimin karena memang penjajah itu datang ketika negeri kita sudah dipenuhi dengan dakwah Islam, ada Wali Songo dan seterusnya. Jadi ya luar biasa dan memang kalau kita lihat dalam Islam itu juga mengajarkan hal itu. Juga mengajarkan untuk membela hak kita. Membela hak kita. Ya, ini mungkin yang nggak tahu, mungkin untuk agama lain mungkin ada atau mungkin tidak ya. Tapi kalau di agama Islam, orang Islam diajari untuk membela hak dirinya. Apa hak dirinya? Tentu hak jiwa, hak kehormatan, dan hak harta benda yang dia miliki. Itu dijaga. Bahkan dalam satu hadisnya, Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapat engkau apabila ada seseorang ingin ngambil harta saya? Ya, ingin ngambil harta saya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya halangi dia. Itu hartamu gitu loh maksudnya. Halangi dia, jangan mau gitu. Maka orang tadi menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memaksa atau sampai menyerang saya? Maka Nabi mengatakan, ya serang balik. Serang balik. Namanya diserang ya kita harus melawan gitu loh maksudnya, melawan. Maka kemudian orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya mati ini. Maka Rasulullah mengatakan, engkau di surga. Terus orang tadi bertanya terakhir, kalau orang itu tadi yang mati, kan saya melawan kemudian dia mati, dia di neraka. Itu makanya dalam hadis yang lain, hadis yang lebih masyhur dari Nabi SAW, bahwasanya beliau mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid.
Man qutila duna ahli fa huwa syahid. Man qutila duna damihi fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, dia syahid. Nilainya syahid. Ya, pahalanya mungkin semacam pahala orang yang syahid. Orang yang terbunuh membela keluarganya, kehormatan berarti ya. Maka dia syahid juga. Orang yang terbunuh membela darahnya, maksudnya karena diserang orang mau dibunuh, dia kemudian membela diri, dia syahid. Maka Islam itu sangat menjaga hal-hal ini. Hak seseorang itu sangat dijaga. Maka tidak boleh hak orang diambil secara paksa dan semisalnya. Maka kalau kita lihat sejarah penjajahan kita tahu bagaimana mereka itu, para penjajah itu, mereka berusaha pada awalnya adalah berusaha untuk menguasai harta kita. Iya, harta kita. Pada awalnya menguasai. Kan kalau saya nggak tahu, saya juga kurang paham sejarah secara betul gitu ya. Cuma kalau saya baca-baca, saya lihat-lihat itu kan katanya sejarah penjajahan itu terjadi ketika dunia barat itu sedang dalam kondisi yang sulit. Ya. Akhirnya mereka berekspansi mencari kekayaan alam, rempah-rempah dan seterusnya untuk mengembalikan perekonomian, karena mereka kan terus digempur dengan perang kan. Ya perang melawan Turki Utsmani, perang melawan yang di timur melawan Turki Utsmani, yang di barat juga habis perang melawan kaum muslimin dan seterusnya. Jadi ya akhirnya mereka melakukan ekspansi, ya, mereka melakukan pelebaran untuk mencari sumber daya alam yang lain. Akhirnya sampai di Indonesia. Ya, akhirnya mereka mengeruk sumber daya alam kita, dan itu adalah hak kita, hak milik kita. Ya, tanah milik kaum muslimin, ya, kemudian hasil alam milik kaum muslimin, ya harusnya ya mereka tidak bisa dizalimi. Ternyata mereka datang untuk menzalimi kita. Dan apa yang sudah dilakukan oleh kaum muslimin ya sudah benar. Kaum muslim Indonesia itu sudah benar dan luar biasa. Jadi ya begitulah. Jadi kaum muslim Indonesia sangat luar biasa dalam berjuang. Dan itu memang dilandasi dengan agama, semangat agama. Berarti kalau kita coba bedah gitu, Ustaz, perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia pada zaman dahulu, terutama kaum muslim, itu secara nggak langsung ada semangat Islam yang melandasi, nggak hanya semangat nasionalisme kayak gitu. Kalau zaman dulu itu masih belum ada nasionalisme, karena bangsa kita belum ada. Kita belum ada negara kan? Iya. Mau semangat apa? Jadi negara kita belum ada. Mereka ya mungkin semangat yang menumbuhkan rasa perlawanan itu karena mereka merasa mereka dizalimi. Mereka dizalimi. Ya, dan yang menzalimi apalagi ini orang kafir. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang lain, beliau menyampaikan unsur akhaka zaliman aw madluman. Ya, bantulah orang lain ketika dia melakukan kezaliman atau dia dizalimi. Kemudian Nabi mengatakan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia dizalimi kita tahu cara menolong. Tapi kalau dia berbuat zalim, gimana cara menolongnya? Tamna'uhu aw tahjuzuhu anil zulmi. Kamu cegah dia supaya tidak melakukan kezaliman. Jadi Islam sangat melarang sekali kezaliman. Itu aja sesama muslim disuruh kita melarang, apalagi orang kafir. Iya. Apalagi orang kafir. Makanya kita harus menghalangi mereka. Dan mereka di zaman itu masih belum, makanya nama Indonesia belum ada. Kita masih mungkin punya kerajaan-kerajaan kecil. Ya. Jadi ya semangat yang melandasi mereka ya yang dikobarkan oleh para ulama ya semangat jihad. Jihad dalam artian apa ya? Jihad kita ini sedang melawan orang kafir. Memang secara fikih itu disahkan. Karena ini sifatnya mereka menyerang, mereka datang ke kita berekspansi kan, datang ke kita. Ini namanya jihadud dafa. Jadi atau jihadud difa. Jihad mempertahankan diri. Karena jihad ada dua, ada jihad menyerang, ada jihad pertahanan. Kalau jihad menyerang, nggak harus semua orang yang ada di sebuah negeri harus berangkat, nggak harus. Makanya mungkin dipilih pasukan-pasukan tertentu saja untuk menyerang, untuk jihad menyerang. Tapi untuk jihad mempertahankan diri, semua orang harus mempertahankan dirinya. Semua orang ya? Iya, semua orang harus mempertahankan dirinya sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Karena apa? Tadi semangatnya Islam itu harus menjaga hak dia. Muslim itu menjaga hak dirinya. Iya. Bahkan bukan yang berhubungan dengan darah, bukan berhubungan dengan harta, bahkan kehormatan diri. Kehormatan diri itu pun harus dijaga oleh seorang muslim. Bukan dari orang kafir, bahkan sesama muslim. Sesama muslim. Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis, ya,
kenapa apabila ada orang yang ngintip ke rumah orang lain, itu kan berarti barangkali di rumah ada istrinya, kemudian mungkin terlihat auratnya dan ngintip ke rumah orang lain. Kemudian kamu colok matanya dan dia buta, kamu tidak bertanggung jawab apa-apa. Itu menunjukkan apa? Islam sangat menjaga hak setiap orang. Jadi tidak semua orang bebas ngambil hak orang, tidak. Ya, Islam sangat melarang sekali berbuat zalim, dan termasuk bentuk kezaliman adalah merampas hak orang lain. Maka semangat Islam dari awal jihad dimulai sampai detik-detik terakhir jihad kita. Yang paling terakhir resolusi jihad yang dikobarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah taala. Beliau kan menyampaikan bahwasanya ini jihad. Ini jihad ini melawan orang Inggris, tentara Inggris yang datang ke Surabaya. Ini jihad. Ya, jadi memang tidak bisa dipisahkan bahwasanya perjuangan rakyat kita dengan semangat Islam yang dikobarkan. Semangat gitu. Islam. Ustaz, menarik itu. Kalau kita misalnya diserang, kita kan mau nggak mau harus berperan. Kalau misalnya ada orang yang nggak berperan gitu, saya takut gitu. Berperan. Iya kayak gitu. Ya, maka ya kemudian dia menyerahkan hartanya gitu. Ya mungkin dia pilihannya seperti itu, ya sah-sah saja, ya boleh-boleh saja. Ya kan, tapi sebagai seorang muslim ya hendaknya tidak kecuali kalau misalkan dia memang ingin mengatur strategi atau apa, itu beda-beda cerita. Tapi sejatinya kalau misalkan dia dirampas dan seterusnya, izahnya seorang muslim itu harus muncul gitu. Di kehormatan seperti itu. Tapi kalau misalkan ada yang seperti itu, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, mau gimana lagi gitu. Kan orang kan nggak sama ya, keberaniannya kan sama gitu. Staf Melayu misalkan, ya nggak masalah gitu ya. Tapi ya sebaiknya tetap berjuang. Gitu. Sebaiknya tetap berjuang. Berarti nggak sampai yang dihukumi berkhianat. Ya, kalau dihukumi berkhianat nggak sampai. Kalau misalkan dia cuma lari saja dalam artian meninggalkan hartanya biar diambil gitu. Tapi dihukumi berkhianat itu kalau memang dia sudah bergabung dengan orang musuh gitu. Maka ini pengkhianat itu ya. Orang-orang nyebutnya londo ireng gitu. Londo ireng. Londo tapi gak putih gitu ya. Kalau tadi kan dijelaskan kalau sebelum kemerdekaan itu semangat Islam yang melandasi. Nah, kalau setelah kemerdekaan itu ada yang namanya nasionalisme. Nah, kalau menurut pandangan Islam nih, Ustaz, nasionalisme itu bagaimana? Apakah sesuai dengan nilai-nilai Islam? Karena yang kita lihat semakin kesini kan, dinding pembatas nasionalisme itu kadang membatasi sesama Muslim, sama umat Islam untuk saling membantu satu sama lain, kayak gitu. Sebenarnya kita tidak perlu membenturkan ya antara nasionalisme, semangat kenegaraan dengan semangat beragama kita. Tidak perlu kita benturkan sebenarnya. Terjadi benturan itu karena mungkin oknum-oknum yang memang menginginkan kita berbenturan. Sebenarnya memang bagi seorang muslim, ikatan terkuat adalah ikatan agama. Ikatan terkuat. Tapi itu tidak menafikan ikatan lain. Paham ya? Ikatan terkuat, ikatan agama. Tapi tidak menafikan ikatan lain. Nabi SAW, pamannya beliau kafir. Saudara-saudara beliau kafir. Tapi beliau juga masih berbuat baik kepada saudara-saudara beliau. Saudara-saudara beliau. Dan sampai akhirnya mereka masuk Islam. Jadi ikatan terkuat memang ikatan agama, ikatan Islam. Kita sebagai kaum muslimin, ketika kita tahu itu saudara, dia sesama muslim, maka dia saudara. Al muslimul muslim kan bunyan. Di muslim dengan orang muslim lainnya seperti apa? Seperti bangunan. Jadi satu tubuh yang saling menguatkan gitu ya. Dalam hadis yang lain, kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu gitu. Jadi sangat kuat sekali. Tapi ikatan kaum muslimin atau ikatan Islam ini tidak menghalangi ikatan yang lain di bawah itu. Ikatan darah ikatan kenegaraan tidak menghalangi. Jadi ya sah-sah saja orang itu misalkan berislam tapi dia bernegara, ya sah saja. Dia mau, apalagi hari ini kalau kita nggak bernegara, kita mau di mana? Semuanya sudah diatur dengan sistem kenegaraan. Maka ya sah-sah saja, dan negara masing-masing memiliki sejarah kenapa negara itu sampai dibentuk. Kalau negara kita dibentuk, ya kenapa? Untuk menyatukan kita sebenarnya. Orang yang ada di dalam negara ini. Ya, untuk menyatukan kita. Maka ini semangatnya baik. Semangat persatuan itu semangat baik.
Islam sangat membenci perpecahan. Islam sangat membenci perpecahan. Jadi Islam ketika memandang ada upaya untuk mempersatukan dalam satu wadah, karena negara itu kan sebuah wadah yang mewadahi rakyat gitu kan. Jadi sah-sah saja. Maka ya kita sah-sah saja, kita ada semangat kenegaraan, boleh saja. Ya, kita semangat sebagai orang Indonesia yang dilahirkan di Indonesia, hidup di Indonesia, ya sah saja. Ya. Dan itu tidak menghalangi semangat kita dalam beragama. Harusnya seperti itu. Akan tetapi mungkin karena adanya oknum dan seterusnya, seolah-olah ingin membenturkan, ya, berusaha untuk membenturkan bahwasanya kalau semangat Islam ya tidak ada semangat nasionalisme. Tidak, sebenarnya bisa saja. Bisa saja. Ya, bukan berarti apakah kalau misalkan semangat Islam berarti sudah tidak ada semangat silaturahim dengan keluarga kita yang dalam tanda kutip non muslim misalkan, orang kafir misalkan. Apakah berarti kita sudah nggak berbuat baik sama sekali sama mereka? Ya enggak. Masih ada ikatan darah. Masih ada. Maka kita tidak menafikan hal itu, tidak menafikan ikatan darahnya. Dalam hadits yang masyhur bahwasanya ada seorang sahabiah Asma. Jadi Asma itu ibunya Asma binti Abu Bakar. Ya, itu istrinya Abu Bakar yang jadi ibunya Asma itu kan diceraikan Abu Bakar, ditinggal di Mekah gitu kan. Karena dia kafir, perempuannya kafir. Dia datang ke Madinah karena kangen anak, kangen cucu kan gitu ya. Mau kunjung gitu loh. Maka Asma datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ini ibuku datang. Ibuku musyrik. Apa yang saya harus lakukan?" gitu. Nah, ini bagus, ini beliau tidak langsung memang begitu sebuah sahabat itu ya. Dan begitulah harusnya orang itu ketika dia tidak tahu, hendaknya dia bertanya apapun itu. Karena dia memandang katanya kan nggak boleh kita istilahnya itu kayak loyal kepada orang kafir atau dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya berbuat baiklah kepada ibumu. Dalam artian ya untuk urusan-urusan duniawi ya silahkan berbuat baik. Selama itu bukan mencangkut urusan agama. Kalau urusan agama ya lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau urusan kebaikan ya dijamu, disumanggakno gitulah kalau orang Jawa itu. Kemudian ya diperbaiki, dibagusi lah gitu ya. Kita jamu tamu kita gitu ya. Ya sudah kata Nabi, ya silakan kamu berbuat baik pada orang tuamu gitu. Itu menunjukkan apa? Semangat agama itu tidak menghalangi semangat dalam ikatan yang lain. Gitu. Ikatan yang lain. Jadi ya mungkin kalau saya pribadi itu memandangnya sebenarnya ya mungkin oknum-oknum saja ya yang mencoba membenturkan gitu. Jadi Allah Ta'ala alam. Berarti sebenarnya selama takarannya pas, porsinya pas, semangat Islam ini dan juga semangat nasionalisme ini baik-baik saja gitu. Iya, baik-baik saja. Kalau kita melihat contoh kasus kan Ustaz, terkadang ada yang lebih, semangat Islamnya lebih, tapi semangat nasionalisme kurang. Atau yang sebaliknya, semangat nasionalismenya lebih, semangat persatuan Islamnya kurang. Misal sampai yang Ganyang Malaysia. Oh gitu. Ganyang Malaysia. Benci negara-negara Arab. Oh gitu. Semangat nasionalisnya tinggi kayak gitu. Aduh. Kayak gitu. Pengen dikurangi kayak. Kayak gitu. Berarti intinya kan porsinya pas kan, maksudnya harus berimbang gitu kan. Iya. Jadi kita harus mendudukkan gitu. Nasionalisme atau kenegaraan itu kan sifatnya duniawi. Iya. Orang bernegara itu kan nggak mikir masalah akhirat. Iya. Iya kan? Kita bikin negara itu tujuannya apa sih? Akhirat? Enggak. Tujuannya supaya kita bersatu, akur, gak tukaran kan gitu. Iya, benar. Agama tujuannya dunia akhirat. Tujuannya dunia akhirat. Maka di dunia dipraktekkan untuk mendapatkan akhirat. Maka di sini selama kita mendudukkan masing-masing pada posisinya, enggak masalah. Enggak masalah. Iya. Semua itu menjadi buruk ketika sesuatu tidak diatur, tidak sesuai dengan porsinya masing-masing. Iya. Yang yang semangat Islam tadi dia ingin benar-benar menghancurkan negara gitu ya. Atau yang semangat nasionalisme tinggi dia benar-benar enggak memandang agama sama sekali tidak. Para pendiri bangsa kita itu sangat-sangat memperhitungkan gitu loh, memperhitungkan kemungkinan yang terjadi dan seterusnya. Sudah ada upaya gitu, sudah ada upaya untuk, kan kita tahu dulu kan kalau dalam pelajaran sejarah itu ada Jakarta Chapter atau apa itu ya, Jakarta Charter atau apa itu? Piagam Jakarta itu. Piagam Jakarta. Pernah dengar nggak? Piagam Jakarta. Itu yang sebenarnya dalam undang-undang itu kan
pada awalnya yang diajukan oleh para ulama kita, oleh para ulama kita bahwasanya dan kaum muslimin menjalankan syariat sesuai dengan agamanya. Kan gitu. Iya, benar. Nah, akhirnya setelah diskusi yang cukup panjang, cukup panas dan debat yang ini, akhirnya diputuskanlah bahwasanya itu dihapus, poin itu dihapus dan dan negara mengayomi semua agama yang ada. Nah, kenapa dulu tidak melakukan dalam tanda kutip ya kudeta atau apa gitu ya? Karena kita juga harus memandang maslahat dan mudarat. Iya. Bukan cuma asal gerak ini kita sudah habis perang loh. Kita habis melawan orang kafir, jelas orang kafir. Jelas. Kalau kita mau perang lagi, yang kita perang bukan orang kafir lagi, sesama muslim. Sama muslim. Dan perang sesama muslim itu mati atau menang nggak tahu kita masuk mana. Mati atau perang menang. Melawan orang muslim sama muslim itu mati atau menang kita nggak tahu masuk mana nanti. Nggak tahu mau masuk surga atau masuk neraka, nggak tahu. Berat ya. Entah sisi kita yang zalim atau orang lain yang zalim. Kemungkinan cuma 2 itu kan. Kemungkinan cuma 2. 50-50. Tapi kalau kita melawan orang kafir jelas kita jelas benar. Kita jelas benar. Itu doktrin agama gitu ya. Doktrin agama jelas benar. Kita mati jelas surga. Selama kita memang jihad beneran dan itu melawan orang kafir dan diizinkan oleh syariat, maka jelas itu kita mati syahid, menang kita merdeka gitu. Tapi kalau kita melawan orang muslim, kita mati nggak tahu zalim atau enggak, kita menang juga nggak tahu zalim atau enggak. Kalau kita mati dalam kondisi terzalimi, ya mungkin kita akan dihisab karena kita juga sudah berusaha menyerang orang lain. Mungkin kita sudah membunuh orang. Iya kan? Iya. Ya akan dihisab itu. Benar. Atau mungkin kita mati dalam keadaan zalim, lebih parah lagi. Parah lagi. Kita sudah zalim terus mati gitu ya. Maka lebih parah lagi. Makanya para pendiri bangsa kita itu memikirkan semua kemungkinan yang ada. Tidak pokoknya angger langsung bras gitu, enggak seperti itu. Perlu benar dipikirkan dengan matang. Pertimbangan. Kalau ada upaya untuk berdialog dengan baik, dialog dengan santun. Jadi kalau misalkan tidak bisa dicari ya sudah diserahkan kepada pemimpin tertinggi yang disepakati oleh bersama gitu ya. Siapa yang memimpin silahkan diputuskan gitu. Ya gitu cara Islam untuk mengatasi kekeosan yang ada supaya chaos itu supaya tidak terjadi terus menerus seperti itu. Jadi ya seperti itu. Selama tetap ditempatkan pada porsinya pas, Islam dan Islam itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Kalau kayak gini, Sat, ada anggapan yang mengatakan kalau nasionalisme ini menjadi penghalang umat Islam di seluruh dunia bisa bersatu. Kayak gitu. Gimana, Sat? Pandangan Ustaz? Nah ini pembicaranya sudah level global ini. Elit global. Apakah ini menghalangi persatuan? Ya di satu sisi mungkin. Di satu sisi mungkin bisa menghalangi, mungkin bikin satu negara yang memang kekhilafan Islam gitu ya. Iya. Apakah itu? Ya mungkin saja, mungkin menghalangi. Ya mungkin menghalangi. Dan namun gini, mungkin itu menghalangi. Tapi apakah untuk mewujudkan sesuatu itu karena kedaulatan Islam gitu ya, kedaulatan Islam itu bukanlah satu tujuan, satu goals. Kedaulatan Islam. Kita punya negara Islam dengan cuma satu negara saja gitu ya. Itu bukan goals, bukan tujuan akhir dalam Islam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjaga keamanan, ketentraman supaya kaum muslimin bisa beribadah dengan baik dan dengan benar. Itu tujuannya. Makanya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pindah ke Madinah kemudian membangun di sana. Sebenarnya tujuannya Nabi itu bukan bikin negara. Nabi tidak diutus untuk bikin negara.
Nabi diutus supaya orang bisa menyembah Allah. Orang bisa menyembah Allah. Tapi itu kan butuh apa ya? Butuh wasilah, butuh sarana. Sarana apa? Ya kita memang harus punya tempat khusus untuk mendakwakan ini, untuk menyebarkan ini. Kita harus melatih, kita harus ini. Ya maka mau nggak mau ya memang harus ada sebuah daulah gitu. Sebuah daerah khusus yang memang kita di situ melatih mungkin para mujahid, kita melatih para dai, ya kita melatih orang-orang yang berilmu, orang yang beramal, kemudian mengajak ke masyarakat dengan ajakan yang baik. Memang harus ada wadahnya seperti itu. Maka itu ibarat apa? Ibarat wadah saja. Ibarat wadah saja untuk apa? Untuk supaya manusia itu semakin mengenal Islam dan bisa menjalankan peribadatan dengan baik. Itu tujuannya. Ya, dan bagaimana caranya supaya kita menyebarkan agama ini? Ya, menyebarkan agama ini. Karena memang menyebarkan agama kan tidak dengan hanya satu cara, tidak hanya jihad. Cara menyebarkan agama tidak. Dan jihad itu bukan tujuan. Nah, sekali ini mirip dengan jihad. Kalau ditanya, apakah jihad itu tujuan dari apa namanya? Dari suatu hal. Dalam artian pokoknya jihad itu pokoknya harus bunuh orang lah gitu. Jihad itu kan bunuh orang kan intinya kan gitu. Jihad perang yang bunuh orang gitu. Tapi apakah jihad itu intinya membunuh orang? Bukan. Jihad itu intinya supaya orang kafir kenal Islam. Menarik ini, pemahaman baru ini. Iya, jihad itu supaya apa? Orang kafir kenal Islam. Makanya dalam beberapa kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memberikan wejangan ya. Ketika engkau ingin menyerang suatu tempat, kemudian kamu dengar azan dari sana, jangan serang. Nah, ngapain diserang? Sudah muslim. Atau ada syiar Islam di sana, sudah jangan serang. Dan Nabi SAW pernah memarahi sahabat Usamah ketika beliau memenggal atau beliau membunuh orang yang sudah bersyahadat di hadapannya. Padahal sebelumnya orang ini mau bunuh Usamah. Mau bunuh, benar-benar musuh, dia kafir, mau bunuh. Terus dia akhirnya kalah. Sudah terpojok mau dibunuh. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Saya maksudnya masuk Islam lah gampangnya, masuk Islam, tapi tetap dibunuh. Kemudian dilaporkan kepada Nabi. Nabi marah. Kenapa kamu bunuh? Kata Usamah, dia itu masuk Islam karena takut pedang saya, bukan takut Allah. Maka kata Nabi SAW, apakah kamu sudah merobek dadanya dan melihat isi hatinya? Kata siapa kamu seperti itu? Maka Nabi sangat marah. Itu menunjukkan apa? Kalau musuh itu sudah masuk Islam, bahkan dalam kondisi terdesak, yang mungkin ada kemungkinan lain lah. Mungkin itu karena dia takut, karena dia apa, karena takut mati dan seterusnya, akhirnya dia kepeksan masuk Islam. Sudah biarkan. Itu menunjukkan apa? Tujuan jihad itu bukan membunuh orang. Tujuan jihad itu supaya orang kafir mengenal Islam. Dan itu tidak harus dengan berperang. Indonesia, ya mungkin ada titik-titik beberapa kali peperangan. Tapi mayoritas, apakah terjadi perang berdarah-darah? Tidak. Tidak ada. Bahkan kita ini orang Jawa sampai hari ini masih kultur Jawa dan fisik Jawanya masih ada, gak hilang sama sekali. Gak hilang sama sekali. Orang yang Sumatera juga masih dengan fisik dan mungkin DNA Sumateranya gitu kan. Maksudnya dalam artian kalau misalkan terjadi perang kan terjadi ekspansi pasukan besar-besaran. Kalau misalkan ekspansi pasukan besar-besaran berarti dia pasukan dari luar. Pasukan dari luar kalau sudah perang dan menguasai biasanya tinggal di situ. Makanya banyak di negara-negara daerah-daerah dekat-dekat Arab itu ya seperti Mesir. Itu dulu kan bukan orang Arab aslinya kan. Kayak Mesir kan Kipti, penduduk Kipti kan gitu ya. Kemudian kayak orang-orang Irak, orang-orang Iran dan seterusnya. Ya bahasanya pun sudah berubah kan jadi bahasa Arab. Babylon Babylon. Bangsa Arya gitu. Kalau yang Mesir juga sekarang bahasa Arab gitu. Orang Mesir dulu mana berbahasa Arab? Enggak. Nah, itu menunjukkan memang di situ dulu pernah terjadi bekas perang karena menunjukkan apa? Menunjukkan ada sudah perubahan dari kultur aslinya. Tapi kita Indonesia enggak. Kita sing Jawa ya pancet Jawa, sing Madura ya sing Sumatera itu menunjukkan apa? Mbah-mbah kita dulu masuk Islam itu bukan karena dibunuh orang atau bukan karena diancam pedang oleh orang, enggak. Karena memang dakwah yang luar biasa dari para pendakwah yang ada di negeri kita. Dan kita harus berterima kasih itu. Jadi kita kembali ke tadi bahwasanya ya mungkin saja bisa menghalangi karena mungkin sudah ada sistem seperti itu ya. Ya apakah misalkan apakah berarti nggak boleh ada upaya? Kalau kita mengatakan ya silakan mau ada upaya yaitu
itu pendapat pribadi masing-masing ya. Saya nggak mau menghukumi nggak boleh atau terserah lah. Kita mungkin di situ juga ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau secara pribadi mengatakan ya ada kemungkinan memang itu bisa menghalangi karena sistem yang tidak memungkinkan. Dan dan itu tadi yang perlu kita ketahui bahwanya keberadaan Daulah Islamiyah itu memang tujuannya adalah untuk menyampaikan dinul Islam ini, menegakkan agama Islam ini. Dalam artian orang supaya kenal Islam dengan baik, orang supaya kenal Islam dengan Islam yang benar-benar baik dan sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Kemudian kaum muslimin juga menjalankan agama dengan baik, dengan aman dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Jadi poin yang saya tangkap nih Ustaz, buat kita ya seharusnya banyak bersyukurnya tinggal di Indonesia nih ya. Iya. Sholat bisa kan? Iya bisa. Menjalankan kewajiban agama bisa, nggak ada larangan. Daripada kita tinggal di negara-negara lain yang negara perang misalkan, negara perang atau mungkin sekarang berkecamuk, ada kedamaian, sekolah nggak bisa, kerja nggak bisa, makan gorengan nggak bisa, kayak gitu kan. Harus mikir ada peluru atau enggak ini kan, kayak gitu. Tapi negatifnya kita akan menjadi orang lemah. Oh iya. Kembali ke statementnya Ibnu Khaldun. Filosofi tadi. Iya, gitu. Karena kita hidup negara yang nyaman gitu. Maka kalau kepingin jadi orang kuat, tinggallah di tempat yang susah. Tinggal di tempat yang sulit itu. Terbuai kenyamanan. Tapi ya nggak apa-apa, memang gitu kehidupan. Gimana kita mau? Ya memang seperti itu perputarannya seperti itu. Kayak gitu ya, kita nikmati saja. Nikmati dan ya itu banyak bersyukurnya. Karena kita ibadah mudah kan. Daripada kita memaksakan kehendak, misal kita ingin membentuk suatu negara sendiri, negara Islam kayak gitu. Kalau saya pribadi, kalau memang inginnya adalah untuk mendakwakan Islam, ya kita dakwahkan Islam kepada kaum muslimin ya dari bawah. Kita membangun dari bawah. Kalau misalkan ingin supaya satu visi dan satu misi supaya lebih bukan dengan pemberontakan atau apa, itu sangat-sangat tidak baik ya. Itu usaha yang kurang baik, yang tidak baik. Kalau mau berdakwah ya berdakwah dari bawah. Jadi ya kita ngajak-ngajak orang, kita ngajari orang ngaji. Berapa banyak sih kaum muslimin sekarang yang nggak sholat? Yang nggak sholat itu berapa? Iya. Kita bisa lihat dari mungkin di RT kita lah. Satu RT itu dari mungkin berapa rumah yang ada, berapa persen dari mereka yang sholat. Ya kita mulai ajak-ajak dari mereka lah. Kita ajak-ajak dari yang skup yang kecil saja. Kalau saya pribadi seperti itu, gitu. Nah itu Ustaz, ini nanti saya menanyakan hal tersebut karena ada hubungannya dengan ekstremisme atau radikalisme gitu. Oh gitu, iya. Kira-kira nih Ustaz, pemahaman seperti apa yang dimiliki oleh mereka sehingga mereka terkesan untuk memaksakan kehendaknya gitu, menghalalkan segala cara gitu, tidak pandang bulu gitu. Bahkan kaum muslimin sendiri pun yang berbeda pandangan dimusuhi gitu, kayak gitu. Kira-kira pemahaman seperti apa sih yang membuat mereka seperti itu? Wallahu ta'ala alam, saya belum pernah memiliki pemikiran seperti itu, gitu. Jadi saya nggak bisa berbicara. Ataupun saya pernah berdialog secara mendalam, atau saya pernah meneliti itu secara mendalam, belum pernah. Tapi gambaran kasarnya adalah ya kemungkinan pemikiran yang dimiliki adalah yaitu tadi berusaha menganggap sistem yang ada di negeri kita ini bukan sistem Islam. Sistem yang dijalankan di negeri kita bukan sistem Islam, ya. Dan kalau sistem dan hukum yang dijalankan ini bukan sistem Islam, maka ini salah satu bentuk kekufuran. Ya, pemahaman ekstremisme itu tidak lepas dari pemahaman takfiri. Pemahaman mengkafirkan orang. Itu jelas, sangat-sangat erat, sangat-sangat erat. Ya. Kenapa mereka sampai mau untuk membunuh orang? Karena mereka anggap itu adalah bentuk jihad. Bentuk jihad. Kenapa kok sampai mereka memandang itu bentuk jihad? Karena mereka menganggap orang itu sudah bukan muslim. Kalau orang itu masih dianggap muslim, nggak mungkin ada orang muslim berjihad melawan orang muslim. Bahasa jihad tidak mungkin digunakan untuk melawan orang muslim. Tidak mungkin. Bahasa jihad itu cuma digunakan untuk melawan orang kafir. Bahkan dalam kitab fikih, ketika yang kita lawan adalah orang muslim,
maka ada aturan yang dibuat, tidak seperti jihad. Tidak seperti jihad. Makanya kalau dalam kitab fikih itu dibahas dalam pembahasan jihad atau fikul jinayat biasanya dalam pembahasan qitalul bughat, memerangi para pemberontak. Memerangi pemberontak. Bahasanya pun sudah beda orang kafir. Aturan-aturannya pun juga sudah beda gitu. Aturannya juga sudah beda. Nah, jadi kenapa mereka sampai rela untuk membunuh orang dan seterusnya? Padahal yang dia muslim. Iya, muslim. Yang dibunuh itu muslim. Karena memang ya kalau secara kasarnya mereka memang sudah menganggap dia bukan muslim lagi. Dia bukan muslim lagi. Oleh karenanya halal darahnya. Ketika orang muslim ya damuhu mudar itu istilahnya. Jadi darahnya sudah tertumpah, itu tidak ada kehormatan gitu. Seperti itu. Padahal kalau kita lebih mendalam lagi ketika kita mempelajari fikih itu ya, maka orang kafir pun sendiri yang jelas-jelas kafir loh ini, jelas-jelas kafir. Itu kafir punya klasifikasi, tingkatan. Ada yang kafir harbi, ya itu yang mudar darahnya. Kafir harbi itu kafir yang tidak memiliki jaminan keamanan sama sekali dengan kaum muslimin, ya. Nah itu maka dia memang namanya kalau dibunuh pun tidak ada kisos atau apa, tidak ada hukuman sama sekali. Tapi kalau misalkan dia orang kafir, kemudian dia menyampaikan jaminan keamanan oleh kaum muslimin, maka ini sebenarnya tidak boleh untuk dibunuh. Karena Islam sangat membenci pengkhianatan. Itu kan ketika kita sudah memberikan jaminan keamanan, kemudian kita bunuh, itu kan khianat namanya. Itu khianat. Ya, Islam sangat membenci. Bukan membunuhnya itu bukan karena dianggap orang kafir tadi seperti muslim, tidak. Tapi ini sisi al-wafa bil wa'd istilahnya itu, jadi menepati janji. Karena kita sudah menjamin, itu kan janji. Iya. Ya kita selesaikan jaminan itu sampai selesai waktunya. Baru setelah itu mungkin dia bebas jadi harbi atau gimana gitu. Nah, pandangan saya juga memandang kenapa kok mereka tidak menganggap taruhlah misalkan yang kafir itu juga kafir harbi, sehingga orang kafir yang ada di Indonesia pun bisa dibunuh. Karena tadi memandang dari pandangan awalnya, yaitu apa? Yaitu ketika dianggap sistemnya ini, sistem di negeri kita ini sudah sistem yang kufur. Sistem yang kufur, maka semua yang ada dalamnya kafir. Semua yang di dalamnya? Semua yang ada hubungannya. Karena dia sudah mengaminkan sistem ini gitu. Mengaminkan sistem ini. Nah, maka sebenarnya pemahaman-pemahaman semacam ini sangat-sangat berbahaya, karena itu nanti akan akan menumbuhkan ekstremisme, mungkin terorisme dan seterusnya. Tapi sebenarnya ini juga ini dari sisi yang lain. Sebenarnya juga untuk menghadapi hal semacam ini bukan dengan cara-cara kekerasan juga, ya. Kalau kita misalkan berusaha memadamkan hal tersebut, dari awal caranya adalah kekerasan, jadi menganggap cara satu-satunya adalah kekerasan, itu malah akan semakin menguat pemahaman semacam ini. Membakar semangatnya ya. Tadi kenapa? Kondisi yang sulit akan menumbuhkan orang yang kuat. Iya. Mereka merasa diserang terus, semakin semangat menumbuhkan orang yang kuat. Wah, misalkan dibunuh satu, tumbuh yang lain. Iya, kondisi yang kuat, kondisi yang lemah akan menumbuhkan orang yang kuat. Bukan malah habis, malah semakin luar biasa orang yang pergerakannya dibatasi. Iya. Yang terbaik adalah seperti cara yang dilakukan oleh sahabat Ali ketika memberantas Khawarij. Upaya beliau yang pertama kali beliau lakukan adalah dialog. Dengan mengirim alim terhebatnya, sahabat Ibnu Abbas. Dialog. Ya, dialog sudah sampai mojok sebagai dialog gitu. Iya, dialog sampai mentok sudah dialog. Ya. Jadi upaya itu yang hendaknya digencarkan. Ya. Makanya dikatakan bahwanya ucapan itu kan bisa menjadi senjata gitu ya. Ucapan itu bisa menjadi senjata. Jadi ya pakai dialog, jangan pakai kekerasan. Kekerasan itu malah semakin membuat semakin berkembang, bertumbuh dan seterusnya. Kita sebaiknya dialog yang baik gitu. Baru kalau memang benar-benar mentok dan itu pun dalam aturan ini ya. Dalam aturan qital bughat kalau dalam bahasa fikihnya.
Itu pun ketika mungkin taruhlah kita berperang, kemudian mereka sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan, maka itu nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh karena dia muslim, hukumnya muslim. Dia nggak boleh dibunuh. Ya. Dia sudah nggak punya kekuatan lagi. Ya. Atau mereka sudah nggak punya mereka hanya tinggal pemikiran tanpa kekuatan. Ya. Mungkin pemikiran itu masih ada lah. Cuma untuk membangun kekuatan, melatih seperti militer sudah nggak ada. Ya. Maka di situ yang tidak boleh perang. Tidak boleh perang. Dia nggak punya kekuatan, terus buat apa diperangi? Apa? Satu-satunya cara itu tadi, dialog. Dirangkul ya. Dirangkul, diajak ngobrol, ngopi sing enak, sing cangkruk sing makan ute-ute. Suasana sing menyejukkan lah gitu. Jadi seperti itu supaya orang itu aku duduk musuhku gitu loh. Jadi ada kesadaran gitu. Iya, supaya kita hatinya itu bisa connect gitu. Iya. Dan upaya-upaya yang bisa diupayakan, misalkan kita tahu ini ada orang yang dekat sama orang ini misalkan. Dia mungkin diutus kemudian diajak dialog. Ya pokoknya ada upaya-upaya seperti itu. Yang penting intinya adalah diupayakan upaya-upaya yang sifatnya dialogis gitu. Bukan yang langsung menyerang dan seterusnya. Itu malah enggak selesai. Langsung membara semangat. Iya, enggak selesai. Itulah. Jadi dari satu sisi nasionalisme itu penting, dalam satu sisi juga semangat Islam itu juga penting. Tapi harus porsi pasnya. Pas porsinya. Iya. Tidak kita menjamborno Jadi tidak kita mengabu-abukan gitu. Jadi harus jelas. Jadi bukan atas nama nasionalisme kita harus merelakan keislaman kita atau aturan-aturan Islam kita abaikan, tidak. Jadi ya tetap pada porsinya masing-masing seperti itu. Karena sama-sama pentingnya gitu. Kalau nasionalisme juga menjaga persatuan. Semangat Islam juga untuk semangat kita dalam beribadah dan seterusnya dan sebagainya. Oke. Ya lumayan berat nih, awal-awal langsung berat. Kita beralih yang santai-santai tuh. Gitu. Agustusan lah, kita bahas Agustusan aja ya. Kita bahas Agustusan aja ya. Bahas elit global ya. Elit global ya, dari langsung elit global yang dibahas. Nah ini apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita merayakan kemerdekaan? Kalau bahasanya orang sini kan Agustusan gitu kan. Agustusan gitu. Apa? Bismillah. Perayaan Agustusan gitu ya, perayaan Agustusan. Mungkin kita mulai dari pembahasan apa hukum fikihnya kita merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Dalam bahasa Arab, bahasa modern itu biasa disebut dengan al-yaum al-watani. Al-yaum al-watani. Jadi hari kemerdekaan, hari kenegaraan lah gitu. Nah, apa hukumnya merayakan hari kemerdekaan? Di sini sebenarnya ulama ada khilaf, ada silang pendapat. Nah, ini murni fikih ya, Silang pendapat, ada khilaf. Ulama yang pertama berpendapat tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini masuk Id secara bahasa. Dia masuk Id. Id itu apa sih? Hari yang terulang setelahnya, hari yang terulang. Dan ketika dirayakan, maka ini sudah masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Arab jahiliyah mereka merayakan suatu perayaan, kemudian ditanya, "Apa ini?" Mereka bermain-main, maka para sahabat di situ mengatakan, "Kami dulu biasa merayakan ini di jahiliyah." Maka Nabi sallallahu menyampaikan, "Sungguhnya Allah sudah mengganti untuk kalian 2 Id yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha." Maka bagi Islam kalau ada Id, ada perayaan, ya, maka ya perayaan cuma perayaan Idul Fitri atau Idul Adha, nggak ada perayaan lain. Ini pendapat pertama. Ya, pendapat pertama. Baik. Pendapat yang kedua menyatakan boleh-boleh saja. Baik. Apa landasannya pendapat kedua ini menyatakan boleh-boleh saja? Alasannya adalah perayaan kemerdekaan itu tidak ada unsur agama sama sekali. Tidak ada unsur ibadah sama sekali. Tidak ada bentuk peribadatan, pengagungan pada entitas Tuhan tertentu atau dewa apa gitu, nggak ada sama sekali. Bener-bener
Cuma orang seneng gitu loh, eling-eling, oh iya rek aku biyen mbah-mbahku biyen berjuang gitu aja. Gitu aja. Ya. Dan para ulama ada satu kalam yang di sini perlu kita sampaikan juga, ada namanya Syekh Atiyah Saqar gitu rahimahullah taala. Dalam fatwa beliau Grand Syekh Al-Azhar zaman dulu, tapi zaman dulu sekali. Ya tapi enggak dulu sekali, zaman dulu lah gitu, sudah meninggal. Beliau menyampaikan Aid itu maka dia terbagi menjadi dua. Perayaan itu terbagi menjadi dua. Ya, perayaan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Aid yang sifatnya memang agama. Jadi unsur agama. Memang itu dirayakan, memang ada unsur agamanya. Ya, misalkan kayak Natalan, Hari Nyepi, kenaikan Isa Masih. Kemudian ya Imlek. Unsur-unsur agama, ya benar-benar unsur agama gitu, unsur agama. Ya. Maka di sini ya jelas kalau unsur agama maka tidak diperbolehkan kecuali Islam. Ya, yang ada dalam Islam yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, yang kedua adalah yang sifatnya duniawi. Dia itu nggak ada unsur agama sama sekali gitu loh. Nggak ada unsur agama sama sekali. Iya. Nah, maka hari kemerdekaan ini masuk unsur yang kedua. Dan kaidah mengatakan hukum asal dalam adah adalah mubahah, boleh. Hukum asal bukan hukum asal non agama, non ibadah itu boleh. Hukum asalnya boleh. Hanya saja kita lihat nanti konten isinya apa. Ini kan kita berbicara tentang hukum zatnya. Hukum zatnya. Ya, mungkin di dalamnya nanti ada unsur-unsur lain. Nah, itu yang nanti kita pilah. Tapi masuknya unsur lain tidak akan menafikan hukum sesuatu itu pada asalnya. Karena itu hukum itu sesuatu yang sifatnya eksternal. Dia cuma masuk gitu saja. Dia tidak istilahnya tidak merubah daripada perayaan itu sendiri. Dia hanya sesuatu yang dimasukkan. Ya. Bahkan kalau misalkan itu dibolehkan secara sepakat, tapi ada unsur lain dimasukkan, maka tidak menghalangi. Misalkan, mohon maaf ya, ngapunten sekali. Misalkan, naudzubillah, Idul Adha, orang makan sate sambil minum khamr. Misal, apakah itu berarti merayakan Idul Adha diharamkan karena ada minum khamr? Enggak, itu unsur eksternal yang dimasukkan. Paham ya? Iya. Jadi tinggal apa? Tinggal khamrnya buang. Sudah kembali ke Idul Adha yang baik gitu. Maka di sini juga sama. Para ulama mengatakan yang berpendapat yang kedua. Nah, kalau saya pribadi condong ke arah situ gitu. Boleh-boleh saja, ini enggak ada unsur agamanya sama sekali. Enggak ada unsur agamanya sama sekali. Dari mana unsur agamanya? Ya. Kalau misalkan itu disebut Aid, bahwasanya Nabi melarang. Dalam Islam sudah cuma 2 Id saja. Iya, itu yang berhubungan dengan agama. Berhubungan dengan agama memang 2 Id. Oleh karenanya Nabi ketika mengetahui jawaban para sahabat, apa jawaban mereka? Kami dulu di zaman jahiliyah biasa merayakan ini apa? Ini maksudnya perayaan jahiliyah. Perayaan jahiliyah hubungannya dengan agama mereka. Maka Nabi sudah mengatakan ganti dengan 2 ini, sudah selesai. Enggak usah. Tapi untuk yang sifatnya benar-benar duniawi, maka silakan saja. Selama apa? Unsur yang dimasukkan boleh. Nah, ini ada khilaf memang di antara para ulama. Nah, jadi kalau mungkin semacam ini salah satu contoh supaya kita tidak membenturkan Islam dengan nasionalisme. Maka kita juga harus bisa memposisikan diri kita. Misalkan ada orang yang nggak mau merayakan 17 Agustus, misalkan ada orang yang nggak mau merayakan 17 Agustus. Maka jangan otomatis kita langsung memberikan tuduhan bahwasanya dia anti nasionalisme. Karena ini khilaf fikih, biasa itu biasa gitu loh. Ya, jadi jangan langsung berarti berbenturan, enggak seperti itu gitu. Telepon BNPT. Iya. Telepon langsung gitu, langsung digerebek Densus. Enggak seperti itu. Belum tentu. Coba ajak dialog dulu, kenapa sih, Pak? Iya. Saya ngikuti pendapat ulama yang ini loh. Alasannya gini. Dan itu ulama banyak juga, bukan cuma sedikit. Oh ya sudah gitu. Karena khilaf ya sudah. Nggak perlu kita kudu Pak sama ini enggak ini meninggal. Ya sudahlah, namanya orang gitu ya. Iya. Nah, terus gimana? Mungkin pihak
bagian negara juga ingin rakyatnya tetap merayakan lah misalkan. Ya tinggal saja mereka sampaikan bahwanya ini ada dua pendapat, bahwanya kita lebih memilih pendapat yang ini karena bla bla bla. Kan ada ulama juga yang banyak. Ya ulama ilmu dibalas dengan ilmu gitu loh. Jangan ilmu dibalas sampai ngantem gitu sih. Kak apple to apple gitu loh. Satunya ngomong ilmu langsung tonjok, ya gak bisa. Diskusikan secara ilmiah, kemudian ketika mereka menyampaikan hujahnya, ya silahkan Anda sampaikan hujah, sudah. Biar yang dengar yang ngikut mana gitu aja, sudah. Gitu saja, simple itu gitu loh, simple itu. Ya. Nah, itu poin pertama untuk perayaan kemerdekaan. Nah, poin yang kedua yang ingin kita sampaikan di sini, hendaknya juga memperhatikan dalam masalah perayaan ini. Jangan sampai ada unsur-unsur yang menyalahi syariat Islam kalau kita sebagai kaum muslimin. Di antaranya apa? Ya tentu saja dosa besar miras. Ya, jangan sampai ada perjudian, ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan ada lomba-lomba, ya usahakanlah misalkan lomba-lomba kalau misalkan ada perempuannya, usahakan tetap menutup auratnya gitu. Bukan yang membuka aurat dan seterusnya. Atau mungkin lomba-lomba yang mengarahkan pada hal yang sifatnya buruk, ya. Apa misalkan ya lomba joget-joget misalkan, lomba dance, tapi yang dance itu cewek-cewek gitu kan. Kayak penari-penari. Iya, lomba gerak jalan tapi joget di sini. Gerak jalan tan joget iki. Ya, isine kayak kebaya-kebaya mini-mini gitu kan ya. Tan joget-joget loh. Ini apa di gerak jalan? Iya. Orek atine gitu. Ya, jadi ya masa kayak gitu sih gitu. Pejuang kita itu tidak meneteskan darah dan keringat untuk memunculkan yang berjoget-joget gitu loh. Kembali ke filosofi utama. Iya, inilah ini wujud nyata zaman yang nyaman itu memunculkan orang-orang lemah. Karena enggak ada sisi pengen berjuang kayak gitu, enggak ada. Wis pokoknya enak, ya nikmati aja lah gitu. Nah, kalau kita lihat dalam mungkin sedikit menyeberang ya. Kehancuran Andalusia itu dimulai ketika orang-orangnya, para pemimpinnya, para pembesarnya itu sudah mulai terkenal dengan dunia. Mereka banyak harta, menghadirkan festival-festival, ada nyanyian-nyanyian, tarian-tarian, kemudian joget-joget, dinikmati nyantai, mangan anggur, mangan apel, silini dayang-dayang gitu. Maka orang-orang musuh-musuh Islam itu melihat seperti itu sudah mulai saiki wae jihad. Saiki wae jihad, jihadnya mereka pasti ya. Sekarang waktunya nyerang kaum muslimin gitu. Kalau dulu orang anak laki-laki masih dididik untuk belajar, untuk melawan temannya, bukan melawan temannya, istilahnya kayak tarung gitu lah. Tarung. Baik, kurung waktu nih. Masih ada sisi perjuangan gitu. Tapi nih wis enak-enak leha-leha gitu. Iki saiki wayahe. Wis melambe-lambe ya arek lanang-lanang iki. Tulang lunak. Soalnya dijotosi pisan wis iki, gelendang gitu ya. Enggak seperti itu. Jadi aspeknya diperhatikan itu. Iya. Dan hendaknya juga para ulama, para guru gitu ya, memperingatkan maksudnya menasihati dengan baik kepada masyarakat. Diupayakan kalau misalkan untuk misalkan ada pentas-pentas 17-an tidak mementaskan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ya. Karena apapun itu meskipun itu hal boleh tapi dimasukkan unsur yang melanggar syariat, ya menjadi hal yang dilarang. Ya, saya pernah nggak tahu saya pernah bahas atau enggak ya, mungkin di podcast ini enggak. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari punya buku. Saya pernah bahas ini beberapa kali sebenarnya. Punya buku tentang at-tanbihatul wajibat, ya. Fima fa'ala bil maut, fima fa'ala al-maulid bil munkarat. Kurang lebih judulnya seperti itu. Judulnya adalah peringatan yang wajib bagi orang yang merayakan maulid Nabi dengan hal mungkar. Alasannya beliau itu di awal kitab ini, risalah ini, beliau itu sempat datang sebuah kota, ada tempat mereka merayakan maulid dengan ada joget-joget, tarian-tarian, bercampur antara laki-laki perempuan, pokoknya hal yang dilarang oleh syariat. Maka Mbah Hasyim marah melihat itu. Iki maulid Nabi, ya terlepas kontroversi dalam artian khilaf apakah boleh maulid Nabi atau tidak gitu ya. Tapi beliau kan memang yang memandang boleh. Tapi yang memandang boleh pun ketika dilakukan maulid seperti itu pun marah.
Maulid Nabi itu untuk mengagungkan, menghormati Nabi. Terus kok ono hal-hal yang seperti ini? Coba Kanjeng Nabi misalkan ada di sini, sudah diapain orang-orang ini gitu? Iya. Apalagi Umar misalkan. Itu Kanjeng Nabi Umar misalnya gitu. Itu diapain orang-orang ini? Bukan sisi maulidnya ya, tapi sisi perbuatan mungkar di acara itu. Ya, itu aja ya acara yang mungkin para ulama itu sisi agama yang dibolehkan oleh sebagian ulama ya. Apalagi ini sisi dunia sama sekali, nggak ada sisi agamanya sama sekali. Maka di sini hendaknya apa? Diperhatikan. Ya, diperhatikan. Di antaranya apa? Di antaranya ini tadi pentas-pentas menampilkan aurat. Itu sebaiknya dihilangkan saja gitu. Hilangkan. Ya apa? Ya lomba-lomba yang apa ya? Mungkin lomba bola ya, atau lomba yang lain. Nah, terus juga catatan terakhir untuk hadiah lomba ini sebaiknya tidak diambil dari uang iuran peserta. Karena ini nanti masuknya judi. Ya, karena judi itu intinya adalah keuntungan yang didapatkan seseorang dengan mengambil kerugian orang lain. Jadi kalau yang satu untung jelas satunya rugi, itu judi. Ya. Kalau yang satunya untung, yang satunya juga untung, maka ini masih belum masuk judi. Tapi kalau misalkan satunya untung diambil dari kerugian orang lain, maka ini judi. Nah, maka ketika orang itu membayar, kemudian untuk ikut lomba, kemudian hadiahnya yang didapat tadi dari hasil lomba, maka para ulama mengatakan ini masuk ranah judi. Nah, terus gimana solusinya? Kalau misalkan mau bikin hadiah, maka hadiahnya bisa dari sponsor. Mungkin ambil sponsor, atau mungkin iuran dari misalkan RT yang ngadain lomba, iuran. Jadi ibu-ibu RT, ibu-ibu di RT tersebut diinfokan kita mau ngadain lomba supaya semakin meriah, kita adakan hadiah. Nah, nanti mungkin minta tolong semuanya mau ikut lomba atau enggak, iuran. Nah, iuran nanti untuk dibelikan hadiah. Nah, maka di sini nggak apa-apa. Tapi kalau orang itu kalau mau ikut lomba harus bayar. Itu kan berarti dia harus menyerahkan uang. Kalau nanti dapat untung, maka mengambil dari kerugian orang lain yang sudah membayar gitu kan. Nah, maka ini tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi ya sebaiknya tadi solusinya diantaranya bisa dari sponsor, atau mungkin dari satu orang lah misalkan yang istilahnya ngebosi gitu, bisa. Atau mungkin dari iuran bersama seluruh warga, bukan cuma yang ikut. Seluruh warga, bukan cuma yang ikut. Nah, itu lebih bagus. Nah, biasanya ini ada di biasanya itu di gerak jalan. Kadang kan gitu ya, gerak jalan. Kemudian ngambil kupon, kemudian itu buat hadiah. Nah, ini sebenarnya sebaiknya dihindari karena bisa masuk ranah judi. Nah, terus gimana? Kalau misalkan kita juga mungkin butuh untuk konsumsi, misalkan habis datang kan orang kan bukan dibiarkan kasih minum atau apa. Ya boleh untuk selain hadiah. Yang mana itu bisa dinikmati semuanya. Bukan cuma orang yang menang saja. Ya, jadi kalau misalkan ini iurannya itu untuk misalkan konsumsi semua. Misalkan nanti sampai situ biasanya dibuatkan bubur kacang hijau, mbok dikekno ronde, mbok dikekno teh atau apa, dinikmati semua boleh-boleh saja. Yang penting jangan dijadikan hadiah ya, kurang lebih seperti itu. Itu beberapa poin yang hendaknya diperhatikan ketika kita merayakan hari-hari kemerdekaan. Semacam ini. Berarti kan secara umum itu diperbolehkan, tapi tergantung kontennya. Nah, ini membahas yang terakhir itu tadi, Ustaz. Ini mungkin saya kasih contoh aja ya, terus nanti Ustadz menanggapi. Kalau misalkan ditarik iuran, katakanlah gitu, dan iurannya itu seikhlasnya gitu, mau berapapun, untuk jalan santai, kayak gitu. Sifatnya itu iuran, bukan tiket atau apa. Tapi pas jalan santai tetap dapat kupon untuk hadiah. Nah, kalau gitu masuknya kayak gimana? Masuknya yang mana? Kalau yang nggak ikut apa juga ditarik iuran? Yang nggak ikut semua warga. Semua warga? Iya. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Jadi kalau misalkan kenapa kok saya tanya kalau yang ikut baru iuran, kalau nggak ikut nggak harus iuran. Itu menunjukkan apa? Iuran ini sebenarnya nama lain dari beli kupon. Tapi beli kupon seikhlasnya kan gitu gampangnya, iya kan? Jadi tetap saja sebenarnya. Kalau misalkan iuran tadi tetap dibelikan hadiah, ya gitu. Tapi kalau misalkan itu semuanya, ini kan bukan untuk beli kuponnya. Memang ya ta'awun ijtimai gitu ya. Ta'awun ijtimai. Tadi ya nggak masalah.
jadi nggak masalah. Kalau misalkan semuanya iuran gitu. Ya, dan ini salah satu solusi dari yang ditawarkan tadi. Jadi iuran semuanya, mau yang ikut mau yang nggak ikut, mau yang ikut mau yang nggak ikut, gitu. Walaupun nggak merasakan hadiahnya kayak iya, gitu. Dia di situ sebagai warga yang ikut meramaikan kegiatan warga, gitu. Jadi seperti itu. Seperti itu ya. Nggak menjadi masalah. Jadi dia nggak akan merasa untung rugi. Paham nggak? Karena dia nggak ikut sama sekali gitu loh. Yeah. Karena dia itu keluarga itu sadar dia cuma dapat rugi saja, bukan rugi sebenarnya. Ya memang konsekuensi dalam kehidupan bertetangga kan seperti itu ya. Kayak misalkan kita iuran ada orang sakit, masa kita nganggapnya rugi kan enggak kan? Karena mungkin ada kegiatan yang mungkin disepakati bersama ya sudah kita iuran. Maka orang ini nggak akan dapat untung rugi. Makanya ini menghilangkan unsur apa? Unsur judinya tadi karena nggak ada unsur untung ruginya gitu. Makanya yang namanya akad itu penting ya di situ ya. Penting ya. Kita harus tahu mengklasifikasi masuk akad apa. Mana yang termasuk ini tadi iuran sifatnya iuran atau untuk beli kupon kayak gitu. Jadi pemahaman baru nih untuk panitia Agustusan ini. Iya, sebenarnya diperhatikan juga panitia Agustusan gitu. Iya. Oke. Kalau secara umum diperbolehkan perayaan kemerdekaan. Sekarang kita coba bedah satu persatu. Biasanya konten apa aja nih yang biasanya muncul atau terjadi dalam Agustusan. Pertama nih, tasyakuran. Ya, tasyakuran malam hari sebelum hari Agustus 17 gitu. Kan biasanya kampung-kampung atau desa-desa itu melaksanakan kan. Nah, kalau kayak gitu apa masih berkaitan dengan agama atau enggak ini murni dunia kayak gitu? Iya. Kalau misalkan ini kembali kepada khilaf yang terjadi di antara ulama, apakah itu diperbolehkan merayakan itu diperbolehkan atau tidak? Kalau misalkan yang berpendapat memperbolehkan, maka konsekuensi hukumnya maka dia juga diperbolehkan. Selama di dalam itu tadi acara tasyakuran tadi nggak ada halal yang melanggar syariat. Ya, misalkan cuma duduk-duduk, kemudian setelah itu mungkin kita makan bersama, kemudian mungkin ada tausiahnya sebentar, ya sah-sah saja boleh. Tapi yang benar dari awal memang tidak diperbolehkan, maka tidak diperbolehkan. Ya itu untuk yang tasyakuran jadi seperti itu, ya seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan agama ya, walaupun ada tausiah atau ada doa bersama kayak gitu ya. Nah karena itu kembali kepada hukum asal. Karena di sini gini. Di sini ketika ini kan berarti hukum asalnya kan hukum dunia, kemudian memasukkan unsur agama. Jadi misalkan kayak gini, misalkan kita jalan kaki, jalannya, atau kita berangkat sekolah. Tapi apa hukumnya berangkat sekolah? Mubah, boleh kan? Boleh. Mau berangkat sekolah pakai jalan kaki atau apa? Terus kita masukkan di situ zikir. Kita masukkan di situ apa? Zikir. Zikir ibadah bukan? Ibadah. Maka di sini ketika dari awal sudah memang diperbolehkan, maka ketika ada unsur ibadah, selama itu memang bentuknya cuma tasyakuran dalam artian cuma makan-makan bersama atau mungkin ada tausiah. Tausiah itu kan kesempatan supaya mendengarkan hal yang baik. Makanya tadi saya berikan catatan selama ibadah ini tidak melanggar syariat. Dalam artian kalau ibadah melanggar syariat, misalkan apa? Misalkan ada sholat 17 Agustus, misalkan. Ini benar-benar sudah melanggar syariat. Tapi kayak ini cuma bentuk syukur. Bentuk syukur dalam artian bawa makanan, kemudian ada orang yang ngisi tausiah gitu. Makanya tausiah boleh kapan saja. Bahkan di munasabat tertentu boleh saja. Misalkan kita nempati rumah baru, kemudian kita ngundang orang untuk memperkenalkan diri kita di tempat baru itu, kemudian mungkin kita ngundang ustadz untuk memberikan ceramah pentingnya gini. Boleh-boleh saja gitu. Ceramah di waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu, maka boleh-boleh saja. Nabi itu biasanya juga mengambil momen-momen tertentu untuk untuk ceramah. Jadi ya boleh-boleh sah-sah saja. Saja. Jadi ini momen 17 Agustus kemudian menjelaskan tentang bagaimana pengorbanan pahlawan kita dan seterusnya. Ya boleh-boleh saja. Justru kesempatan besar ya untuk menjelaskan. Situ, ya. Atau mungkin di situ menjelaskan. Jadi nanti untuk panitia menjelaskan. Harap diperhatikan aturan lombanya gitu. Bagus. Bisa. Okay. Nah, ini untuk yang mendapat dari awal memang memperbolehkan. Tapi untuk yang tidak memperbolehkan ya dari awal sudah enggak boleh gitu. Oke, selanjutnya. Ini saya sebenarnya ragu mau tanya atau enggak, tapi harus ditanyakan gitu. Oh gitu. Kan ditanyakan aja. Hukumnya upacara satu. Upacara.
Upacara kemerdekaan. Hormat. Iya. Ke merah putih. Hormat ya. ke merah putih. Hormat merah putih. Ada khilaf. Ada khilaf. Pendapat pertama mengatakan ini dilarang. Kenapa? Itu bentuk ta'zim. Bentuk mengagungkan. Bentuk ta'zim, mengagungkan. Dan yang melarang mengatakan ta'zim itu tidak boleh diberikan kecuali selain Allah. Masuk ranah tauhid. Maka sebaiknya dihindari. Ini pendapat pertama ya. Ini tidak boleh sama sekali. Terus ya apa? Upacara bendera. Kata hormat. Nah, ini pendapat pertama. Ya, dan beberapa ulama memandang semacam itu. Itu yang pertama. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Alasannya apa? Alasannya ini bukan ta'zim. Ini ihtiram dan takrim. Ini menghormati. Bukan mengagungkan. Menghormati bukan mengagungkan. Kalau menghormati, kita bisa memberikan kepada selain Allah. Paham ya? Iya. Makanya dinamakan hormat bendera, bukan mengagungkan bendera. Itu bentuk menghormati, bukan apa? Bukan mengagungkan. Kalau bentuk hormat kita kepada guru juga harus hormat. Iya. Kita kepada atasan militer maksudnya. Iya. Hormat jadi tempeling dimutasi. Iya. Kita kepada orang tua menghormati kita. Maka itu bukan bentuk takzim. Mengangkat tangan seperti ini ke arah bendera itu bukan takzim, tapi menghormat. Dan itu menghormati boleh. Dan menghormati karena boleh diberikan pada selain Allah, maka secara asal selama tata caranya tidak melanggar syariat tidak masalah. Tata caranya tidak melanggar syariat. Iya. Makanya gini, dengan alasan menghormati orang tua, kemudian kita sujud. Melanggar syariat nggak boleh. Iya. Hormat, apakah dia melanggar syariat? Mengangkat tangan kemudian ditaruh di atas pelipis? Tidak, karena dia masuk sifatnya ada, bukan ibadah. Iya. Dan adat orang masing-masing dalam memberikan hormat. Kalau adatnya orang Arab ketika menghormati cium kening. Kepada orang yang lebih tua pun, senior pun cium kening. Di kepedang palanya cium keningnya. Ini menghormati luar biasa. Waduh. Coba nang kene nang kiai sing tuwek sing sepuh, kemudian ceklen kepalanya kemudian sul adab. Iya. Maka ini menunjukkan apa? Ini bukan ibadah. Iya. Dia itu ada. Makanya karena ada, dia tidak konsisten. Ibadah harus konsisten. Oh iya. Ibadah yang Arab yang Indonesia kudu padha, sembahyang kudu padha kali Indonesia telu nang kono 5 enggak bisa. Tapi kalau ada bisa ganti. Enggak ada aja. Maka di Indonesia apa ngoremnya? Cium tangan. Cium tangan. Nah, maka di sini ada khilaf sebenarnya. Ada khilaf. Ada yang mengatakan bahwanya itu termasuk bentuk ta'zim, ya, maka tidak diperbolehkan, ya, karena ta'zim hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan syiar-syiar Allah. Oh ya. Yang kedua, berpendapat itu takrim dan ihtiram. Dia penghormatan, bukan mengagungkan. Enggak ada yang mengagungkan, enggak ada yang menganggap bendera itu seperti Allah atau simbolisasi keagungan pencipta alam semesta atau yang semisalnya, enggak ada. Iya. Ya. Dia memberikan dampak kepada keberuntungan hidup atau enggak ada. Dia cuma ihtiram, menghormati. Menghormati atas jasa para pahlawan yang sudah membuat negara ini dengan lambang itu. Yang sudah menghasilkan keamanan di negara ini, ketentraman, kenyamanan yang akan menimbulkan orang yang lemah gitu. Ujung-ujungnya kembali ke kaidah. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ya tergantung, misalkan mau ngambil pendapat pertama ya silakan, ngambil pendapat kedua ya silakan gitu. Saya ngambil pertama aja biar nggak pernah upacara bendera. Oh gitu. Tapi kalau sampean PNS, kan jaga gitu murid-murid ini. Saya ambil yang pertama biar nggak ikut upacara bendera. Oh gitu. Wah, ini alasannya malas gitu. Alasannya malas. Ya. Kembali lagi menciptakan orang yang malas. Ya, nanti tergantung lah kita menyesuaikan kondisi di mana kita gitu, di mana kita, mana yang lebih maslahat, mana yang lebih mudarat. Jadi seperti itu. Allah taala. Tapi ada batasannya enggak? Sampai sejauh mana kita bisa menghormati gitu? Atau kita hormat
kepada nggak hanya bendera sih, misalnya lambang negara, Pancasila atau sebagainya kayak gitu. Iya. Sejauh mana kita bisa hormat kayak gitu? Iya, selama kalau misalkan dengan gerak tubuh, selama itu bukan gerak-gerakan yang sifatnya dilarang oleh syariat, misalkan ubudiyah sifatnya ibadah, maka tidak masalah. Tidak masalah. Maka tidak masalah. Makanya saya pernah baca satu buku di mana pada akhirnya karena sebab ini Mbah Hashim sampai dipenjara oleh Jepang. Alasannya apa? Beliau nggak mau seikiri. Kalau nggak salah seikiri atau namanya. Apa itu? Menghormati Kaisar Jepang dengan ruku. Ini hadap ke timur. Iya. Kemudian dia ini. Iya. Apa kayak ruku? Jadi benar-benar ruku. Benar-benar ruku gitu. Hormatnya orang Jepang kan ruku itu. Iya. Maka para ulama sepakat kalau sujud atau ruku tidak boleh diberikan pada selain Allah. Oh, batasnya itu ya, ruku. Ya ini karena itu masuk dalam gerakan ta'zim, gerakan sholat, gerakan ibadah, hanya diberikan pada Allah. Ya, gerakan yang diberikan pada Allah. Para ulama mengatakan sujud dan dikiaskan kepadanya ruku juga. Ya, dikiaskan pada sujud apa ruku. Karena ada hadis yang Nabi SAW melarang, ya. Kalau beliau mengatakan seandainya diperbolehkan orang untuk sujud kepada orang lain, itu kan menunjukkan sujud gak boleh, karena Nabi mengatakan seandainya orang sujud boleh sujud, seorang sujud pada orang lain, ya, saya akan menyuruh seorang perempuan sujud pada suaminya. Tapi karena sujud gak boleh, maka ya gak diperintah gitu. Maka sujud ataupun rukuk tidak boleh diberikan pada selain Allah. Tidak boleh diberikan pada selain Allah. Ya. Dalam artian itu bentuk ta'zim ya, bentuk ta'zim. Ya, jadi seperti itu. Nah ini diantara mungkin batasan. Tapi kalau misalkan sifatnya cium tangan atau hormat, cium kening atau cium bendera. Nggak masalah. Itu sifatnya hati, bukan sesuatu yang ini. Yang muncul dari rasa kecintaan kan gitu. Iya. Allah. Iya. Selanjutnya nih Ustaz. Aduh, saya juga ragu juga ini mintanya ini. Apa hukumnya menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ini kan penting dibahas juga ini. Oh gitu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya gitu. Kita lihat konten isi lagu Indonesia Raya itu tidak ada yang menyinggung syariat kalau kita lihat. Ya. Iya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari jadi pandu ibuku dan seterusnya lah. Kalau kita lihat ya sebatas pengetahuan saya, tapi wallahu alam kalau ada yang meneliti lebih lanjut. Sebatas pengetahuan saya tidak ada yang menyinggung penyelisihan terhadap syariat gitu ya. Maka hukum asalnya boleh-boleh saja. Karena itu lirik. Selama gak dikei ketipu ngambek malah jadi orkesan dikoplo gitu ya. Masalah artian tidak dengan iringan alat musik, karena alat musik juga para ulama pendapat jumhur para ulama melarang alat musik selain rebana ya, selain rebana. Ya, maka kalau misalkan diucapkan, dinyanyikan dengan nada saja, dengan suara, maka boleh-boleh saja. Itu. Karena didasari apa? Karena didasari liriknya tidak ada yang menyelisih syariat. Tapi wallahu ta'ala alam, kalau misalkan nanti ada yang mungkin ada yang menyelisih syariat, ini belum saya cross check lebih dalam gitu ya. Mungkin nanti bisa kita bahas lagi kapan-kapan gitu ya. Ya, tapi ya mungkin gak live. Iya. Allah. Berarti kalau hanya mengucapkan nadanya saja atau liriknya saja nggak masalah ya. Tetap ikut ya kalau upacara tetap mengucap ya. Iya. Nggak yang diam aja kayak gitu. Oke Ustaz. Mungkin ini terakhir nih Ustaz. Iya. Pada pertemuan kita. Bagaimana sih Ustaz kita pada generasi sekarang khususnya kan? Yang seperti Ustaz katakan tadi, kenyamanan itu kadang membuat diri kita ini menjadi lemah, menjadi orang yang lemah, menjadi kaum yang lemah. Bagaimana kita pada kondisi saat ini memaknai hari kemerdekaan ini, dan apa yang harus kita lakukan agar semangat kemerdekaan ini tetap berjalan dengan semestinya, dengan sesuai apa yang pahlawan kita inginkan kayak gitu. Baik, bismillah ya. Mungkin ini nasihat untuk kita semua ya. Saya pribadi dengan anehnya. Kita yang pertama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib mensyukur itu.
Karena ini termasuk kenikmatan. Dan itu pun juga dibuka dalam undang-undang atas nikmat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan seterusnya akhirnya apa muncul kemerdekaan bangsa kan gitu ya. Maka itu nikmat Allah yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan persatuan, nikmat kita bisa dalam kondisi yang aman untuk bisa beribadah. Ini nikmat yang luar biasa. Belum tentu kita di tempat lain yang mungkin di situ adalah tempat-tempat peperangan dan lainnya, kita bisa beribadah dengan tenang seperti ini. Atau mungkin bahkan kita bisa lari. Atau mungkin naudzubillah kita bisa membalikkan agama kita, naudzubillah misalkan. Jadi belum tentu. Kita kan orang kan hatinya macam-macam gitu ya. Maka yang pertama kita bersyukur, luar biasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi diantaranya adalah dengan memanfaatkan kondisi yang sudah diberikan Allah ini untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Apapun itu, kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya, kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya, baik mungkin kebaikan yang sifatnya murni agama atau agama sosial. Ya, murni agama atau agama yang sosial. Dalam artian kalau kita muslim ya, yang dituntut oleh agama kita apa? Salat. Maka kita sholat itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Makanya Nabi SAW ketika ditanya Nabi, kenapa kau jenengan sholat sampai bengkak-bengkak kakinya? Ya, kata Nabi, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka bisa kita katakan, kalau kita meninggalkan sholat, itu salah satu bentuk kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Ya, karena kita sudah diberikan nikmat ini, nikmat kemerdekaan luar biasa. Terus kita nggak sholat, disuruh Allah sholat nggak sholat. Ini berarti nggak bersyukur kita, nggak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang sifatnya ibadah, sifatnya agama sosial. Misalkan apa? Kita berbagi dengan yang lain, kita datangin anak yatim, menyantuni, kita mungkin bagi-bagi sembako kepada orang yang membutuhkan dan seterusnya. Ini sifatnya agama sosial. Ya. Maka ini juga hal yang baik juga karena kita bermanfaat untuk orang lain. Kalau sholat kan pribadi kita. Nah, ini bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi intinya adalah dengan nikmat kemerdekaan ini kita harus bersyukur pada Allah, dan cara bersyukurnya apa? Kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Baik perbuatan baik itu yang sifatnya hanya ibadah saja atau yang ibadah yang sifatnya sosial. Atau yang ibadah sifatnya sosial. Jangan kita sampai menyia-nyiakan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh para pejuang kita, kemudian kita malah menjadi orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalkan turun bencana di negeri kita ini misalkan. Karena sebab apa ya? Karena sebab banyak orang yang melakukan kemaksiatan. Ya, maka yang bersedih ya semua orang gitu. Maka bersedih. Kenapa kita harus mendatangkan kesedihan kembali setelah kesedihan itu dihapus oleh para pejuang kita dulu? Maka ini yang perlu diperhatikan. Ya, jadi intinya kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah dan memberikan manfaat pada orang lain. Gitu saja. Banyak-banyak bersyukur dan wujud dari bersyukur itu adalah melaksanakan atau melakukan apa yang ada saat ini, termasuk nikmat kenyamanan ya saja. Sangat nyaman di negeri ini sangat nyaman ya. Sangat nyaman bisa ibadah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kayak gitu, nggak ada batasan dan lain-lain. Itu yang ya menurut saya juga harus banyak disyukuri. Kalau kita berkaca ke luar Indonesia, banyak negara konflik, banyak negara yang dijajah dan sebagainya, kayak gitu. Itu yang harus kita syukuri. Nah, Ustaz, kayaknya cukup nih pembahasan kita. Nggak kerasa nih, Ustaz. 1 jam setengah. Masya Allah. Kalau emang lagi ngobrol ini, ono kopi ini tambah 2 jam. Aduh, tambah 2 jam. Emang sama-sama suka. Yang satu suka ngobrol, yang satu suka mendengarkan. Cocok emang perpaduan kayak gitu. Gak cross ya, kopi ini entek nyuntuk mana ini gak cross. Ya, semoga kita dapat dipertemukan kembali di kesempatan yang lainnya, membahas hal-hal yang lain yang juga lebih bermanfaat juga yang pastinya. Dan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat menjadi manfaat maupun hikmah untuk kita semua. Dan wujud dari hikmah tersebut adalah kita melakukan nikmat yang selama ini ada pada diri kita, yang harus kita syukuri dalam bentuk ibadah dan sebagainya, kegiatan sosial dan sebagainya. Saya rasa cukup demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.